Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari istimewa saat ini, hari Sabat-Mu yang suci, hari Feast of Tabernacle. Kami boleh gather together, menggali lagi akan firman-Mu, mempelajari lagi akan karakter-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kasih Bapa bagi kami, khususnya di akhir zaman ini. Biarlah Romo hadir bersama kami, membuka pikiran kami, agar kami boleh memiliki kerinduan, kemauan kami boleh dibangkitkan untuk lebih mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai teman-teman kami semua dimanapun kami berada saat ini, biarlah kami boleh bersuka cita atas berkat dan kemurahan Tuhan saat ini. Dan mohon juga penyertaan-Mu bagi anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah satu hari kelak mereka boleh bergabung bersama kami. Dan kami juga memohon Roh-Mu berlipat ganda kepada orang-orang muda kami yang akan memberikan pelajaran saat ini. Biarlah melalui apa yang Ia sampaikan, kami boleh melihat bagaimana cara Tuhan bekerja bagi setiap orang. Terima kasih Bapa sudah dengar dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca nih ya. Lanjutan yang kemarin kan kita belum beres ya. Harapannya sih ini beres di malam ini. Habis itu baru kita bisa pindah ke yang lainnya. Ini cicik lagi ya? Oke. Why did Christ have to die? Kenapa Kristus harus mati? Injil benar 1893 sampai 1894. Apa isunya ini? Permasalahannya apa? Kenapa buku ini dikumpulin sama Pastor Dennis? Karena pengertian yang dianut oleh Kristen. Karena pengertian yang pengertian apa itu? Pengertian bahwa Bapa itu perlu dipuaskan. Dan itu permintaan dari apanya Tuhan? Dari hukumnya Tuhan. Dan apa yang terjadi jika darah itu tidak dicurahkan, tidak ngocor berdasarkan hukumnya Tuhan? Apa yang tidak akan terjadi? Murka Tuhan tidak dipadamkan. Apa? Bukan, ya betul. Tapi akibatnya setelah itu apa? Setelah murka Tuhan tidak dipadamkan, apa yang terjadi? Kematian. Bukan. Ya, dengan tidak dipenuhi artinya tidak dipadamkan, Tuhan punya murka. Oh, Tuhan bermusuhan dengan manusia. Bukan. Hah? Sepertinya. Apa? Ya itu ujung banget. Manusia tidak bisa tidak. Betul. Tapi bukan itu, bukan. Oke, ini tidak ada pengampunan. Dan ada bahasa yang lebih mencekam lagi daripada cuman tidak ada pengampunan. Ada makna yang lebih dalam lagi dari cuman itu. Ada kata-katanya. Bukan. Masih di situ. Tidak dapat pengampunan itu masih di situ, area itu. Bukan. Hah?
bukan berartinya, masih satu kolam dengan itu. Oke, kita baca ya. Ini aku secara pribadi suka. Nih ya, dirasain ya. Oh, oke. Ya. Ah, ini dia. Nih, kalimat ini. God is not willing, Tuhan tidak mau atau tidak sanggup. Jadi bicara apa? Bicara kemauan dan juga kesanggupan. Kemauan dan kesanggupan. Jadi kalau dia mau, kalau nggak dipuaskan, sanggup gak dia? Dia pengen nih mengampuni, ya kan? Misalnya dia pengen mengampuni. Ini berdasarkan ini ya, bersama penal subsidiary atonement. Dia kepengen mengampuni seseorang, tapi karena hukumnya tidak dipuaskan, apakah dia jadi sanggup untuk mengampuni? Enggak. Walaupun dia mau. Coba bisa lihat gak? Itu lebih mencekam lagi daripada cuma tidak ada pengampunan. Tuhan pun jadi nggak sanggup. Dapat itu? Ngeri nggak itu? Dengar itu? Bahwa Tuhan pun jadi dibikin kayak nggak punya tangan, dipotong tangan dia karena hukumnya sendiri belum dipuaskan. Dan itu semua pengertian dari penal subsidiary atonement, yaitu yang ada hukum Tuhan yang meminta adanya darah yang harus dicurahkan baru bisa ada pengampunan. Jadi bukan cuma nggak mau, kesanggupan pun dihilangkan dengan itu. Itu sederhananya ya. Dan apa yang diharapkan setelah membaca tulisannya Joe Gunner ini? Dapat kebahagiaan luar biasa. Ini kan? There are so many principles expressed here that give me great joy. Ada begitu banyak prinsip-prinsip yang dibicarakan di sini dan memberikan aku kebahagiaan yang luar biasa. Dan ini kalau orang lain sepeka itu, kita pas baca hahi hacin, atau harus bisa ngerasain juga hal yang sama. Kalau orang lain udah buktikan bahwa dia bahagia banget setelah baca ini, harus ngerasain hal yang sama. Jangan baca-baca ya hacin yang ngerti, nggak bisa gitu. Ada orang betul-betul menghargai banget ini punya buku gitu loh. Jadi kalau kita berkebutuhan yang sama, coba kita taruh hati kita dalam kepekaan yang seserius itu. Jangan sampai ada yang lewat aja gitu. Dan yang kemarin kita bagian di Day of Atonement, tentang Roma 6 ayat 23. Bagaimana kacamata baru memandang Roma 6:23. Itu pengalaman. Coba selain ada yang mau coba. Kayak itu kemarin ekspresi gitu. Apa? Lumayan impresi juga kemarin. Iya, betul. Kacamata baru dalam memandang Roma 6:23. Dosa adalah dosa adalah pembangunan hukum Tuhan, hati jadikan tempat. Tapi Kita terpisah. dosa adalah Kita terpisah dari Tuhan. Si pemberi kehidupan. bukan. Kita berada di luar kehidupan. Bukan. Bukan yang kita terpisah dari Iya. kehidupan. Bukan. Bukan itu. Itu betul, tapi bukan itu udah. Nah, Dosa adalah permusuhan kepada Tuhan. Nah, karena saya bermusuhan sama dia, akhirnya kalau bermusuhan dia ada dengan di situ, saya mau deket-deket nggak? Enggak. Enggak. Nah, masalahnya orang yang saya nggak suka atau makhluk yang saya nggak suka ini Namanya Tuhan. namanya Tuhan. Dan yang namanya Tuhan, di dalam dia ada kehidupan.
fountain of life, mata air kehidupan. Nah, makhluk di sana itu sumber kehidupan. Lalu saya nggak suka sama dia. Mati. Saya di dalam dia apa di luar dia? Di luar. Apa yang saya dapatkan? Kematian. Apakah karena dia pengen saya mati? Enggak. Karena saya tidak ada di dalamnya dia yang menciptakan kehidupan. Itu dia. Sederhana itu. Itulah Roma 6, 23. Bukan Tuhan yang lagi cap cip cup cip. Dapatlah si Dinda, mati kau Dinda. Karena kamu udah berdosa padaku. Apakah begitu? Bukan. Atau misalnya akumulasi, Tuhan sabar. Akhirnya Tuhan pilih, kamu dapatlah. Karena akumulasi kamu udah banyak. Enggak. Sederhana di mana saya nggak suka sama makhluk ini yang namanya Tuhan, namun dia di dalam dia ada sumber kehidupan. Dan untuk berada di dalam dia, untuk saya tetap hidup. Dan untuk berada di luar dia, Saya mati. Karena saya tidak. saya apa? Kalau saya berada di luar yang hidup, sumber kehidupan, Mati. saya mati. Oke? Simpel ya. Jadi dan ini kita bisa lihat kan kacamata yang berbeda banget melihat 623 ini, bukan lagi soal Tuhan pilih gitu, enggak. Itu benar-benar natural banget sebagaimana kita ngalamin korek. Kita deketin kita punya jari, ya pasti panas. Kamu nggak bisa bantah hukum alam itu gitu. Nah ini aku bilang aja ya, kuncinya, salah satu kunci kita bisa terbuka lagi, mata kita terbuka tentang Tuhan punya karakter, yaitu soal hukum alam itu. Gimana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bukan makhluk yang sewenang-wenang, yang kita nggak bisa baca moodnya dia, nggak bisa baca dia punya gerak-gerik, nggak bisa kita baca dia punya keinginan hati, enggak. Dia itu semua by natural, bener-bener gampang banget dimengertinya. Salah satunya tadi, saya nggak suka sama dia, ada sumber kehidupan, saya di luar dia, apa yang saya dapatin? Kematian. Bukan karena dia kepengen saya mati. Gampang kan? Iya. Jadi pernah nggak sekarang saya bisa nuduh dia lagi? Enggak. Enggak, saya yang berpersoalan, saya bermusuhan sama dia. Lanjut, ketika saya bermusuhan sama dia, namun dia punya hukum di mana-mana, benar-benar di mana-mana kan, dari bahan-bahan baku yang mentah, terong, yang panen, kale yang kita makan semua, sampai ke ada tabung gas, di dalamnya ada gas, dia harus ngalir, lalu gas itu dipercik api, dia terbakar, berubah jadi api, semua itu ada hukum nggak itu? Iya. Ada. Kalau dia yang bikin tabung itu nggak memenuhi hukum, jadilah kebakaran rumah kan? Atau misalnya minyak goreng, kita mau goreng sesuatu, atau merebus sesuatu, itu semua kan ada hukumnya kan? Dan itu sumber dari siapa? Dari makhluk yang namanya Tuhan, yang mana dalam konteks dosa saya sedang ngapain sama dia? Sedang benci sama dia. Berarti kalau saya benci sama dia, di mana dia juga punya hukum dalam seluruh kehidupan, aspek kehidupan saya, yang saya benci juga apanya dia? Hukumnya. Kalau seseorang benci sama hukumnya, hukum seseorang dibikin atau nggak dibikin? Ketika saya nggak bikin, saya memenuhi ayat apa? Roma 6:23. 1 Contohkan 4. Saya melanggar hukumnya. Bener gak? Simpel gak dosa itu? Saya nggak suka sama orangnya punya hukum di seluruh dunia, di seluruh alam semesta, walaupun kita keluar dunia ini. Dan karena saya nggak suka sama orangnya yang punya hukumnya semua, saya nggak menurut dia punya hukum. Dan ketika saya nggak mau nurut, saya buktikan dengan benar-benar saya melanggar. Dan ketika saya melanggar, saya berdosa. Itulah buktinya dari awalnya bahwa saya punya hati bermusuhan sama Tuhan. Lihat, dua hal ini, kalian bisa lihat gak bahwa prinsip ini nggak didapati sebelumnya? Kita mau coba paling enggak dari sudut pandangnya Pastor Adrian Benz, ada prinsip-prinsip yang membuat dia bahagia. Coba rasain dua itu. Untuk mengetahui bahwa Tuhan bukanlah makhluk yang sewenang-wenang, namun benar-benar berdasarkan hukum alam yang sangat simpel. Kamu di luar dia dan kamu dalam dia, udah, kamu mati atau hidup. Gak ada lagi kita punya tuduhan-tuduhan kepada Bapa. Secara guru tuh yang omong kosong, cuma mau tuduh-tuduh Tuhan doang. Malah nggak bisa lihat kenyataan
bagaimana Tuhan bekerja. Lalu nomor 2 adalah bahwa pelanggaran itu bukan soal saya lagi serius banget mau bikin A, B, C, D-nya dari hukum. Sederhananya, saya nggak seneng sehingga saya melanggar. Jadi lihat mindset orang kalau dia mau berjuang untuk nggak berdosa. Oke, saya nggak mau berdosa. Kita tahu lah kan gimana tuh. Nah, kita masing-masing semua udah punya konsep itu gitu, dimana dia tergila-gila untuk memenuhi tidak berdosa. Hal itu mustahil. Kalau kalian masih punya kebencian di dalam diri kamu kepada Tuhan, setelah kamu bersih, kamu punya kebencian kepada Tuhan, hukum itu menjadi kesukaan. Siapa yang ngomong itu? Daud. Di Mazmur berapa? 1 ayat 1, 2 dan 3. Simpel ya? Dan kenapa seseorang benci? Ya kayak kemarin Rabu malam tuh tanya kan di film Adib, walaupun tuh kayaknya Rabu malam buat mereka berdua doang kan. Karena saya nggak kenal sama Tuhan. Contohnya yang kayak tadi, ketika saya mengertinya bahwa Tuhan itu dalam kepala saya, yang saya ngerti itu Tuhan itu segera akan menghakimi saya, segera akan memusnahkan saya ketika saya berdosa. Padahal itu nggak pernah ditemukan dalam Alkitab. Ada 2 hal, apa aja akhirnya? God is love and I change not. Untuk berpikiran sepercik aja bahwa Tuhan itu lagi benci kita sedang bermusuhan dengan Tuhan. Misalnya ada 1 detik saya berpikir, Tuhan udah gak senang sama saya. Udah, saya udah beres hidup saya habis, udah finish. Ketika saya terpikir seperti itu, bukankah saya memiliki permusuhan kepada Tuhan? Yang dimana dia nggak pernah berubah, dia nggak bisa, dia nggak punya kesanggupan untuk berubah. Kalau dia bilang dia adalah love, dia hanya akan selalu mencintai kita. Bukankah itu benar-benar penghiburan banget? Terserah orang mau bilang kamu udah protestan banget, kamu punya doktrin, udah Tuhan kayaknya udah kayak nggak punya hukum, kamu kayaknya bebas-bebas aja berdosa. Terserah orang. Tapi kalian nggak pernah mau coba jujur dengan diri kalian sendiri bahwa kalian udah berapa kali bilang bahwa Tuhan itu jahat sama kalian. Kalian nggak mau jujur bahwa kalian udah berapa kali nuduh Tuhan bahwa Tuhan tuh benci sama kalian di saat kalian berdosa. Coba jujur. 1 detik aja saya berpikir bahwa Tuhan tuh benci sama saya, itu buktinya saya bermasalah sama Tuhan, saya masih bermusuhan sama Dia. Dan itu buktinya berapa sulitnya untuk mengerti bahwa Tuhan nggak pernah berubah di saat Dia tetap masih menjadi cinta itu sendiri. Jadi untuk mengerti ini tuh bukan sekedar mengerti, tapi coba lihat gejolak hati kita, bagaimana itu dicabut. Apalagi terutama pas kita berdosa. Itu perangnya luar biasa. Dapat? Dan itu beberapa prinsip yang kalian bisa nikmati dan bisa lihat ya, kayak kalau kalian bisa kayak ya sederhananya akhirnya lega lah. Kalau Tuhan tuh nggak sewenang-wenang, saya melanggar hukumnya karena saya benci sama Dia, karena saya bermusuhan sama Dia. Lalu yang ketiga apa? Tuhan tidak pernah berubah di saat Dia bilang bahwa Dia adalah belas kasih. Itu aku tuh kadang apa ya, orang kebanyakan berpura-pura di saat dia nggak pernah jujur bahwa udah berapa kali dia tuduh Tuhan tuh jahat. Padahal untuk sekali 1 detik aja saya berpikir seperti itu buktinya bahwa saya tuh bermusuhan sama Tuhan. 1 detik aja, dan itu berat untuk mempertahankan pikiran itu dalam keberusahaan kita, itu berat sekali. Tuhan tuh tetap masih cinta sama saya, dan cintanya itu enggak naik turun loh. Itu mungkin di kita iya, itu kesulitan berat.
Oh, ini ada satu konsep lagi. Waktu itu udah coba gini. Hukum itu apa sih? Yang sering Nyonya bilang, yang kayak dulu kita pernah ngerti. Karakter Transkrip. transkrip secara tertulis. Ya, jangan pernah bilang hukum itu karakter Tuhan ya. Jangan pernah bilang itu. Hukum itu bukan karakter Tuhan. Hukum itu transkripnya, bentuk tulisannya dari Tuhan punya karakter. Nah, di saat saya melanggar hukum, ya, dengan mengerti bahwa hukum adalah transkrip karakter dia, saya langgar kan? Artinya sebenarnya yang saya langgar apa? Bukan. Pakai premis tadi bahwa hukum itu transkrip karakter Tuhan. Artinya saya langgar apa? Transkrip karakternya. Oke? Dapat? Sekarang kita maju. Misalnya kita bilang melanggar hukum Tuhan adalah dosa. Artinya untuk melanggar transkrip karakter Tuhan adalah dosa. Artinya di saat saya salah mengerti Tuhan punya karakter yang diungkapkan melalui hukumnya, apa yang saya dapati? Saya berdosa. Lihat, tidak ada perlu tindakan apapun. Hanya dalam bentuk pengertian kita, di saat kita salah mengerti Tuhan punya karakter, saya udah berdosa. Ya, dosa nggak cuma tentang action. Oh, tapi iya benar, karena kan kalau misalnya kayak kita, kalau kita nggak mengerti karakter Bapak, yang akan terungkap dari kita hasil ketidakmengertian itu. Jadi ya, ini lapisan kedua daripada definisi dosa. Apa? Yaitu saya nggak perlu bikin apa-apa, saya diam aja, saya diam. Saya duduk di tempat duduk, lalu saya ngerenungin Tuhan punya karakter. Lalu saya renungkan, yang saya pikirkan tentang Tuhan, yang saya proyeksikan kepada Tuhan bahwa Tuhan punya karakter begitu, yang padahal itu adalah salah berdasarkan firman Tuhan. Tanpa saya melakukan apapun, saya sudah apa? Saya sudah berdosa. Tanpa saya melakukan apapun tuh maksudnya nggak pakai mencuri misalnya gitu. Karena kan Action apa? Ya, nggak ada aksi apa-apa, karena mengerti pikiran. dapat konsepnya nggak? Hukum itu transkrip karakter dia. Saya melanggar hukumnya, sama dengan saya bertentangan dengan dia punya karakter. Karakter apa yang saya nggak ngerti? Dan ketika saya menikmati itu, bahwa itu Tuhannya saya begitu, tanpa saya melanggar apapun dari dia punya perbuatan hukum, saya sudah berdosa karena saya sudah salah mengerti tentang Tuhan. Dapat? Dan apa aja yang kita salah ngerti dari yang tadi? Roma 6:23, di mana dia sewenang-wenang, cap-cip-cup, pilih, mati, walaupun ia berdasarkan pelanggan-pelanggan segala macam. Lalu nomor 2, bahwa dosa itu suatu pilihan, padahal dosa itu berdasarkan dia punya kecintaan kepada ketidakpenurutan hukum. Nah, bahasa kritis. Dosa adalah kecintaan dia terhadap pelanggaran hukum. Bukan serta-merta tergila-gila atas pilihan. Serius nih memilih, serius milih, pilih. Pada dasarnya hati kamu lagi bertentangan sama Tuhan. Bertentangan, kamu tuh bermusuhan sama Tuhan. Tapi yang mau diperbaiki tuh, ini selalu yang suka aku bilang tuh, kalau kita nggak ngerti bahwa dosa itu dalam model ini, kita akan pikir bahwa pilihan-pilihan kita itu akan ibarat ban bocor, kita tambal-tambal terus. Batu bles nih, tambal aja tambal. Kok kamu tinggal milih kok. Soal pilihan ini semua soal pilihan. Mana pilihan kamu, Guntoro? Mana pilihan Alvin? Mana pilihan Alvin? Pilihan. Gak pernah diperiksa hatimu bahwa kamu tuh bermasalah sama Tuhan. Kamu tuh punya kebencian sama Tuhan. Dan kamu hanya manifestasiin aja bahwa kamu gak suka sama Tuhan dan kamu gak mau ikutin yang hukum. Ini bukan soal hukum.
Bisa lihat gak bahwa pilihan itu bukan obatnya? Iya. Bisa lihat? Bisa. Pilihan itu sama sekali bukan obatnya daripada dosa. Ini makanya waktu Alvin tanyakan apa sih topik kali ini? Bagiku pribadi, ya dosa dan Tuhan Yesus. Pertama kali aku ngerti dosa itu apa, dan ini ketika aku belajar sendiri, aku tarik kesimpulan kayak gini. Kita mau belajar righteousness by faith, mau belajar forgiveness, pengampunan, mau belajar apapun itu. Di saat kita salah mengerti apa itu dosa, obat apapun mau dikasih, herbalis apapun yang mau dikasih, gak akan masuk. Karena persoalan dosa aja salah ngerti. Kenapa gak, Bu? Kalau dosa berdasarkan perbuatan hukum, seolah-olah muter-muter di mana? Bukan. Di pilihan, perbuatan. Kalau dosa berdasarkan perbuatan, saya muter-muter di pilihan mau perbaiki, pilihan mau. Kamu salah milih, kamu salah kompromi. Bisa lihat gak, mau juntrungin apapun ke tong sampah itu, ya tetap aja di sampah. Kasih doktrin apapun, Righteousness by Faith, 20 series, 50 series, video yang 5 jam, gak ada gunanya. Kalau Di saat dosa itu salah ngerti, Bu. Salah ngerti tentang dosa. Coba kita kayak orang udah pas udah kayak orang di ring tinju, oh pilih terus, udah babak belur, pilih terus, babak belur, babak belur. Habis pas dia keluar dari ring, dia denger, dosa itu soal hati kamu masih benci sama Tuhan. Tidur dia seminggu, dia ngerenung, waduh kan main, saya masih benci sama Tuhan. Itulah kenapa saya masih melanggar. Dan pembencian saya, benci saya sama Tuhan diawali dengan saya tidak mengerti soal dia punya cara kerja, dia punya karakter. Yang tadi yang paling terakhir, saya sempat berpikiran dalam hidup saya, bukan sempat doang, berulang-ulang kali saya ulang-ulang dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan itu bermasalah dengan saya ketika saya berdosa. Padahal Tuhan is love and I change not. Ini berat. Kalau kalian mau dapat reformasi yang sebenarnya, perubahan karakter yang sebenarnya, ini kan harus benar-benar pegang. Entah kondisi apapun yang menghadapi. Oke, salah satu yang juga mau ingetin di bagian oke. Coba kasih pertanyaan kita. Kenapa kita butuh perdamaian? Why we do need reconciliation? Kenapa kita butuh perdamaian? Simpel aja. Karena ada permusuhan. Dan ketika ada permusuhan kepada Tuhan, saya sudah nggak Bu? Dosa. Perlu bikin sesuatu? Enggak. Cukup dengan salah mengerti Tuhan punya karakter, saya nggak suka sama dia, udah. Berarti saya butuh perdamaian. Dan pernahkah di Alkitab ditulis bahwa Bapa perlu diperdamaikan kepada kita yang seperti Mari bilang? Karena Bapak nggak ada kebencian ya. Dan bayangin kalian udah berapa tahun menikmati pikiran bahwa Tuhan perlu diperdamaikan kepada diriku. Padahal kita yang selalu bermasalah kepada Tuhan. Dia is love and change now. He is love and change now. Tunggu maksudnya. Wow, gila. Yang tadi kamu bilang kita udah lama sekali salah pengertian bahwa Bapak perlu diperdamaikan dengan manusia, itu contohnya tindakan yang seperti apa? Ketika saya berdosa, lalu saya berpikir saya udah buyar, kehidupan saya udah buyar. Saya udah pasti dapat hukuman, saya akan puaskan sekali ini berdosa. Karena saya udah persiapan diri saya untuk masuk ke neraka atau apapun itu. Atau dalam hal-hal yang merugikan saya langsung lempar ini semua ke Tuhan. Karena Tuhan lagi balesin lagi apa yang saya sudah akumulasiin sebagai dosa. Dia tumpuk, akhirnya ada kesempatan. Tuhan akan balas ke saya. Pas detik itu saya lihat itulah kerugian yang saya paling besar, saya langsung bilang, ini Tuhan lagi balasin ke saya. Iya, ini buat pelajaran buat saya kok. Salah ya? Terus aku kayak belum. Iya. Tuhan nggak pernah tertarik untuk
Balas. balas dendam ke Budia di saat Budia udah akumulasi berapa dosa pun Tuhan nggak pernah tertarik untuk balikin itu. Ini Budia Dalam untuk menjelaskan waktu Cica kena Ah. kecelakaan motor itu, kalau saya berpikir nah itulah Hukuman. Tuhan sudah marah sama dia gara-gara keluar dari A misalnya. Nah itu saya sedang sedang salah dalam karakter Tuhan. Ya. Kalau saya ngomong begitu. Berpikiran itu. Salah mengerti tentang Salah karakter mengerti. Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah merancangkan itu untuk membalas apa yang Cica bilang, apa yang Cica lakukan. Iya. Tidak seperti itu. dan ketika terjadi sesuatu yang misalnya itu gara-gara kamu gak nurut kesehatan terus kamu sakit, itu bukan Tuhan yang melakukan. Itu lain Karena lagi. salah Itu kamu lain lagi. sekali. Itu lain lagi. Oh, lain lagi. Justru itulah cara kerja Tuhan. Karena kita bisa melihat bahwa tindakan Tuhan ini ya, ini perhatian bedanya. Ketika kita pakai cara yang tadi, kena motor, luka, lama, lalu kita bilang, ini akibat dosa yang lama, ya kan? Tahu nggak itu apa? Salah. Itu hukum karma, itu sewenang-wenang. Karena saya nggak bisa baca. Oh, udah dibikin. Tapi kalau misalnya nggak kejadian, mungkin aja dosa-dosa yang itu nggak diungkap-ungkapin, nggak kembali ke diri dia. Tapi karena ada kejadian itu, baru dia mikir. Tahu kan? Jadi ada dua pilihan, dosa itu nggak terungkap karena nggak ada kejadian itu, tapi karena kejadian itu jadinya dia terungkap misalnya, ya kan? Dan itu ada tindakan di mana pelin-pelan, ya di mana dipilih-pilih, ya kan? Diberi tindakan itu. Jadi kita nggak bisa baca. Sedangkan kalau misalnya hukum Tuhan, hukum kesehatan, ketika saya melanggar, yang paling ingat ini Bu, ini ingat Bu, jangan lupa lagi Bu. Ketika kita nyanyi korek, kita nyanyi gini, marahin Tuhan Bu. Ini kalau ini kebakar. Kalau saya melanggar hukum kesehatan, saya sakit, saya marahin Tuhan. Enggak. Sedangkan di titik kaki kena, saya nggak melanggar apa-apa, orang memang salah, lalu saya pakai itu ke Tuhan. Dan ketika itu konsep yang sama dengan bilang bahwa 623 itu Tuhan pilih-pilih mana yang mau mati. Kita nggak bisa baca Tuhan, padahal Tuhan tuh semua bisa dibaca. Karena Tuhan tuh semua berdasarkan hukum alam, natural consequences. Konsekuensi yang secara natural. Dapat ya Bu? Dapat? Ingat aja api itu Bu, ingat aja api. Dan yang kita ngapa-ngapain, memang orang punya salah, lalu kita langsung kita proyeksikan bahwa Tuhan lagi balas dendam ke saya. Beda jauh nggak itu? Pasti motong bawang kena di darah, kan tuh memang naturalnya begitu. Terus kita menyalahin Tuhan. Tapi lalu kita ngomongin ini Tuhan akhirnya balas dendam ke saya. Oke, dapat bedanya? Tapi suka juga menghubung-hubungkan begitu sih gimana? Salah ya. Iya, karena tadi garis love dan dia nggak bisa berubah menjadi yang lain. Untuk berpikir bahwa Tuhan sedang memberikan dendam itu nggak bisa. Karena itu bukan Tuhan yang Alkitab. Mau pergi kemanapun dalam Alkitab nggak akan ditemukan itu. Dan itu memang lebih jelas di perjanjian baru. Itu kenapa perjanjian lama berat untuk dimengerti. Tapi dengan ngertinya pada waktu itu kan hal sahabat, Satan is the destroyer and God is the restorer. Jadi kerjaan setan tuh cuman udah saya bikin luka, ya kan setan nih ya, setan bikin luka, dia kan destroyer kan bikin luka, dia beresin nggak itu? Enggak. Siapa yang beresin? Tuhan, karena Tuhan is the restorer. Jadi ketika dia lukain, udah tinggalin. Contoh ya, yang paling aku tuh paling impress waktu aku melihat itu dalam aku punya jam tidur. Ketika aku coba untuk lewat, aku satu harian itu langsung kurang aktivitas, iya kan? Apakah aku berdosa di saat itu? Iya berdosa. Lalu aku ngerenung, kok aku lemas hari ini. Lalu aku bilang, oh aku berdosa ini, aku melanggar hukum Tuhan. Salah nggak itu? Enggak. Kalau kita berhasil sampai di titik itu benar. Butuh apa itu? Butuh. Apa yang nggak dibutuhkan dan nggak benar?
oleh Tuhan. Belum masuk kita ke karakter Tuhan. Nah, ini Tuhan lagi mau puasin dia punya dendaman dia yang dia udah tahan-tahan, atau punishment dia yang dia udah tahan-tahan. Tuhan tuh hanya bekerja berdasarkan kayak tadi. Kamu bikin ini, ada kaos ini, efeknya begini. Ada kaos ini, efeknya begini. Hanya dengan cara itu Tuhan bekerja. Dalam soal penghakiman itu, dia nggak bisa melebihkan atau mengurangi. Persis saja udah. Dan intervensi diantaranya itu adalah mercy-nya dia. Ditahan, kamu bikin nggak? Sabar lah. Ya, Saya panggil terus. Kalau misalnya jam tidur, oke kita bisa. Hal yang sama terjadi di kehidupan. Kalau misalnya kita periksa, kalau kita lihat, oh saya udah pernah bohongin dia dalam bisnis ini. Kalau saya lihat, oh iya, ini saya bermasalah nih. Dengan cara begitu saya bermasalah. Saya tahu saya bermasalah, ya kan? Tapi ketika saya bilang itu bahwa Tuhanlah punya dendam, akhirnya dia kasih ke saya, hasil tumpukan itu semua, di situ saya udah bermasalah. Karena saya udah menarik dia punya karakter sebagai love itu sendiri. Dapat ya? Jangan pernah salahin dia punya korek, tangan kamu jangan ke situ. Makanya logika sekali lagi, datengin panas. Kalau saya ngerenung, kenapa panas? Oh karena jadi saya bukan dekat api. Yang parah adalah kalau manusia berdosa, dia marahin koreknya. Bukan tangannya. Kalau dia sejauh dia ngerti bahwa dia mendekati api itu yang Tuhan butuhkan. Pelanggaran apa yang dia bikin, dia ngerti. Tapi ya sampai dia melompat ke Tuhan punya karakter lalu proyeksikan bahwa dia punya karakter itu udah bermasalah dengan saya, dia udah punya enmity terhadap saya, dia udah berkebencian kepada saya. Di situ saya udah berdosa. Dapat? Dan sepertinya kita nggak jadi. Udah, kan deh. Ya, kalimat hijau bener. Coba nikmatin nih. Kok ini gue kalimatin ya. Stop itu aja. Ngomong kita. Bukan. Ya, the existence adanya kebencian adalah satu-satunya kebutuhan kenapa butuhnya rekonsiliasi perdamaian. Keluarga ini bermasalah dengan lu. Itu karena ada kebencian itu, makanya kenapa butuh ada cara-cara perdamaian begitu. Cuman itu kebutuhan. Ini simpel banget ya. Ketika nggak ada enmity, yang ngapain ada perdamaian? Makanya 3:15 itu simpel banget, 3:15 Genesis itu. Saya akan memberikan enmity itu karena dia lagi berdamai sama setan. Dan Tuhan gak senang lihat perdamaian itu karena dia berdamai dengan makhluk yang adalah pembunuh sejak awal nih. Bapak bisa menikmati nggak pemandangan itu? Perdamaian itu? Nggak bisa. Makanya Bapak bilang saya akan berikan kebencian, dan kebencian itu akan menghasilkan kedamaian dalam kamu kepada saya. Karena kamu sedang berdamai dengan Setan. raja kebencian, setan. Makanya dikasih enmity supaya benci sama si setan. Iya. Makanya, kita lihat. Ketika nggak ada kebencian, nggak butuh adanya perdamaian. Ini prinsip kelas berat. Kalau saya nggak benci sama seseorang, saya nggak butuh perdamaian. Betul. Manusia secara alamiahnya dia udah diasingkan dari Tuhan. Dia adalah pemberontak. Ini Pak Riki suka banget kata ini. Pemberontak penuh dengan kebencian, full of enmity. Oleh karena itu, manusia yang butuh diperdamaikan untuk mengambil atau untuk membuang dia punya kebencian. Tetapi Tuhan Tidak memiliki kebencian. has no enmity in his being. Gila. Di dalam dia punya urat nadi, dia punya sel, there is no enmity. God, bang premisnya ini, bayangin betapa sederhananya gospel itu. Kita ngomong ke bawah, ke belakang,
ini ada satu kutipan yang Nyut bilang, kita tuh nanti pada saatnya kita tuh nggak akan ngajarin gospel tuh dengan cara begini loh, worship buka TV atau gini, nggak ada. Kita akan pergi ke kereta atau orang lagi baca koran, kita ngomong-ngomong, Pak, dia negaris, Pak pernah tahu Tuhan Pak. Kita harus bisa in sama out of season bahasanya. Kita nggak akan datang ke rumah orang dengan gaya begini, kita ngomong-ngomong sebentar, tapi ada prinsip-prinsip yang cas, kayak ngomong tadi, Pak tahu nggak Pak, kenapa butuh perdamaian? Karena kita ada kebencian. Itu untuk tinggalin premis itu aja ke dia, itu udah gospel, udah Injil Kristus. Nggak butuh kita buka TV, buka laptop segala macem. Dan omongan-omongan begini yang butuh kita resapin banget soal Tuhan punya karakter. Mih, tau nggak Mih kalau begini? Opa tau nggak kalau begini? Dek tau nggak kalau begini? Simple aja, taruh tak. Ayo berdoa, nyanyi dulu, worship dulu, enggak. Ada satu begitu dan bahkan banyak hal-hal yang kayak begitu kita modelnya. Dan prinsip-prinsip begini yang kita perlu benar-benar resapin banget. Tuhan tidak memiliki kebencian di dalam dirinya. Di kukunya dia di kukunya tuh nggak ada. Alisnya dia tuh nggak ada kebencian. Semua bagian selnya dia itu kan kamu udah bongkar kan tubuh di kamu punya kuliah. Semua bagian-bagian kamu telusurin itu semua urat-urat, nggak akan ditemuin kebencian di dalam dia. Premisnya sederhana, God is love. Simple banget. God is love. Sehingga nggak perlu ada kebutuhan di dalam dia untuk diperdamaikan. Karena tidak ada kemungkinan untuk hal seperti demikian. Karena untuk adanya karena tidak bisa ada rekonsiliasi di mana tidak ada kebencian. Ini gospel banget. Ini gospel banget. Sederhana banget tapi simpel. Ini juga bagus banget. Sekali lagi. For God so loved, kita bisa dulu ya. For God so loved the world. For apa? So hate the world. So have enmity against the world. Or to so love the world. Premisnya apa itu? Love. Cuma ditambahin apa? So. Wih, sedapnya Tuhan. Premisnya tuh premis yang udah diberikan, love. Cuma tambahin aja so-nya. The world. Coba jadi kalau kalian mau lihat reasonnya kenapa Bapak berikan, karena apa Bapak berikan? Kenapa Bapak berikan anaknya? Apakah untuk memuaskan dia punya hukum yang lagi minta ngocor darah? For God so loved. Apa sih? That he gave. Jadi ini alasannya kenapa dia berikan. For God is love. Tapi kali ini dia dikasih kata so. Love the word that he gave his only begotten son, that whosoever believe it in his son should not perish, nggak bisa binasa, nggak akan binasa, tetapi memiliki kehidupan kekal. Tentu saja mereka yang mengatakan bahwa kematian Kristus untuk memperdamaikan Tuhan kepada saya. Nah, tahan. Orang-orang yang ngomong bahwa kematian Kristus untuk memperdamaikan Bapa kepada manusia, apa premisnya? Bapak punya kebencian. Bapak punya kebencian. Apa yang membuang premis itu? Salah, Bapak itu love. Garis love. 1 John 4 ayat 8. Tancalwi. 48. 48, 18 itu Oke. there is no Jadi ketika ada orang-orang yang mengatakan that the Christ of God, bahwa kematian Kristus itu untuk reconcile Tuhan kepada manusia, karena Bapa punya kebencian, karena dia lupa premis 1 John 4 ayat 8, dia telah melupakan ayat ini. Karena ayatnya bilang for God so loved the world. Bisa lihat nggak itu? Bisa lihat nggak? Bu, bisa lihat? Ulang lagi ya. Orang-orang yang ngomong bahwa kematian Kristus untuk Memperdamaikan Bapa kepada Bapa, dan apa itu? Untuk bilang itu adalah untuk bilang bahwa Bapa ada kebencian kepadaku. Dan untuk yang membuang premis itu, menghapus bahwa Tuhan membenci saya, apa ayatnya? Ayat 1 John 4 ayat 8. Ya kan? Itu yang dia lupakan. Makanya dia bilang bahwa Bapa memiliki kebencian kepada saya, makanya dia mau kasih korban untuk memperdamaikan diri dia kepada manusia. Oh,
dengan Dan karena dia lupa bahwa alasan Tuhan berikan anaknya karena for God so loved the world. Bukan so have enmity against the man, bukan karena Bapa begitu membenci manusia, memiliki kebencian begitu dalam manusia, makanya dia berikan anaknya. Bukan itu alasannya. Alasannya anak diberikan bukan karena Bapa perlu diperdamaikan, karena dia punya kebencian, gak suka sama si Bu Sally. Tapi karena dia so love the world. Coba, bisa lihat gak betapa tertibnya kita selama ini? Saya selalu berpikir bahwa Tuhan punya kematian, Yesus punya kematian, karena Bapa benci sama saya. Terus dia korbankan anaknya. Dan muka dia udah lagi bernyala-nyala, berapi-api, consuming fire. Dia berikan anaknya supaya dia padam, supaya dia disiramin air. Padahal alasan dia memberikan anaknya karena Bapa so love the Terus world. kalau dikatakan bahwa kematian anaknya itu untuk menggenapi hukum, itu juga salah ya? Hampir. Menutup apa Itu benar, berarti- berdasarkan Matius benar, 5:17. Tapi entah kita konteksnya apa kedalamannya. Tapi kita mau bahas di dalam hal ini bukan untuk bicara ada permintaan darah dari Tuhan punya hukum. Itu kenapa sih bisa mengatakan ayat ini ada penjelasan ini ketika ada ayat apa? Ada ayat apa yang mau dijelaskan sehingga ngomongnya begini, bahwa kematian itu dosa itu membutuhkan yang darah itu ya? Karena di berbagai ayat itu selalu itu yang dibilang. Tapi kalau kita pakai kacamata bahwa Tuhan itu pembinasa, kita akan memenuhi ayat itu dengan cara begitu. Karena memang selalu dibilang di Roma 5:10, kita diperdamaikan melalui kematian anaknya. Nah itu dia. Itu bisa nggak? Ayat itu kalau kita baca Efesus 2, Kolose 1, kita kalau baca itu secara kacamata God is the destroyer, bahwa Tuhan pembinasa, bahwa Tuhan memang ya itu akan dipenuhi. Makanya yang kayak tadi siang, my thoughts are not your thoughts. Nah ini yang orang luar biasa lupakan ketika dia lagi mau menuju pembelajaran Alkitab. Dia langsung interpretasi berdasarkan dia punya kingdom, berdasarkan dia punya sistem. Hebrew 6, Musai kamu kembali. Ajakannya untuk feast, ajakannya untuk bersukacita, Bu Seri. Ajakannya untuk bersukacita dalam feast adalah kamu akan hilang. Luar biasa kan sukacitanya? Takut-takutnya. Itu sukacita dalam pandangan dia sukacita. Itu dalam pandangan dia. Dimana saya disanggupkan untuk bisa bilang karena akan hilang. Kalau kamu nggak ikut sih. Itu undangan untuk sukacita dalam feast. Itu karena Tuhannya dia begitu. Bisa nggak pentingnya kacamata ini? Kenapa orang bilang bahwa Tuhan mau diperdamaikan kepada kita? Karena dia pikir bahwa Tuhan punya permasalahan kepada kita. Dan dia lupa bahwa John 3:16 bilangnya bukan so enmity, tapi so the world. Dia lupa ayat yang terberkati ini. They will separate the father. Nah, ini penting ya. Dengar. Mereka akan memisahkan bapa dan anak. Ini di saat kalau jujur kalian pernah nggak pisahin ini? Enggak. Kalau kalian jujur kalian pernah nggak pisahin ini? Dalam pemandangan otak kalian? Pernah nggak? Pernah aku. Sendiri, anak sendiri. Iya. Iya. Dan kita akan lihat bagaimana dipisahkannya dengan orang pemikiran seperti ini. Iya. Dia akan mengatakan yang bapak, the former, adalah musuh. Iya benar itu. Dan yang setelahnya itu anak adalah teman. Pernah kalian berpikir seperti ini? Pernah. Pernah? Jadi lebih takut ke bapak daripada Bapak itu musuh, anak itu teman. Pernah kalian berpikir seperti ini? Dan sering-sering diakui. ke bapak. Makanya Itu ini benar makanya tulis. ini makanya aku selalu Oh benar yang tulis. iya, wah benar. Ini kan semua benar. Kalau kalian nggak mau jujur bahwa kalian pernah berpikir bahwa kalian pernah memisahkan bapak dan anak, kalian nggak akan pernah bisa dipulihkan. Bahkan saya punya pengertian kan udah, wis. Kalian nggak pernah mau benar-benar tunduk kepala ke kepala, kalian jujur kondisi kalian. Itu mustahil untuk kalau kayak begitu untuk disembunyiin. Mustahil banget. Dan dia membuat Bapa menjadi musuh, Tuhan Yesus menjadi teman, temannya manusia. Tetapi Tuhan punya hati begitu berlimpah ruah dalam cintanya kepada manusia yang jatuh. Dan dia tidak menahan-nahankan anaknya sendiri, tetapi memberikan dia untuk
kita semua. Dan dengan demikian dia memberikan dirinya sendiri. Dengan dia memberikan anaknya sama dengan dia memberikan dirinya. Iya, tapi itu perlu dibuktikan dalam ayatnya. Apa yang membuktikan? Ini ayatnya. God was in Christ reconciling the world unto Oh himself. iya, gimana reconciling the world? Siapa yang punya niat untuk reconcile the world? Siapa yang punya niat? God. Siapa yang dia butuhkan? Anaknya. Christ. Jadi yang kepikiran dari awal, siapa sih yang paling sibuk sebenarnya? Udah paling sibuk kita tuduh-tuduh lagi macam-macam. Sama kita punya karakter yang paling busuknya di kita sebenarnya. Tapi kita bikin busuknya ke bapak. Lu bapak diem aja gini. Aduh, mang. Coba kalau dia manusia. Men, tipis belum kebakar semua ini. Kebakar habis. Makanya dia punya suffer itu, alam semesta yang ungkapin itu. Alam semesta. Tetapi dia yang inginkan untuk dunia diperdamaikan kepada dirinya, bukan kepada anaknya. Bapa yang inginkan dunia diperdamaikan kepada dirinya sendiri. Rasul Paulus berkata, gerejanya Tuhan yang mana dia telah bayar dengan darahnya sendiri. Ini bicara God. Kisah para Rasul 20 aja berapa. Ya. Ini dengan secara efektif disposes, membuang semua ide-ide bahwa ada sedikit aja enmity kepada manusia di pihakmu. Karena Bapak yang berpikir bukan anak, please, coba bayangin. Bukan anak, Bu. Bapak. Ntar ada antara bagian, pas udah kalian baca ini semua nih, ntar penutupannya itu, waduh, so good. Tidak ada sedikit pun, gak ada satu titik pun ada kebencian kepada manusia di pihaknya Bapak. So that he needed, agar dia diperlukan untuk diperdamaikan kepada manusia, gak ada. Kematian Kristus adalah ekspresi dari Tuhan punya cinta yang begitu luar biasa kepada orang. Kalau itu ada ekspresinya Bapa, bukan ekspresinya anak loh. Bapa punya ekspresi. Kalau Bapak punya ekspresi kepada orang berdosa, siapa yang mau, kalau ditanya siapa yang berdosa di sini? Saya. Langsung angkat tangan lah, Karena gasnya love. Coba kalau gasnya nggak love ya nggak berani kasih tangan ya. Siapa yang orang berdosa sini angkat tangan? Tangan kiri Pak Bun. Bisa Pak Bun ya. Nah ya. Jadi coba bisa ngerti nggak kenapa baca ini ada prinsip-prinsip yang begitu menghibur kita? Iya, keren ya dia nulis kayak gitu bahwa kita misahin Bapak dengan anak. Tapi memang iya, makanya kan kita takutnya ke Bapak, bukan ke anak. Karena kita berpikir kalau kita datang ke Bapak langsung dilahap abis gitu kan. Sedangkan cuma Tuhan Yesus yang kita kan Bapak nggak bisa ngerti karena Bapak bukan manusia. Ada kita yang nggak bisa sama Bapak. Kenapa sekali lagi ini? Kenapa? Apa alasannya kenapa orang bilang bahwa kematian Kristus untuk memperdamaikan Bapa dengan manusia? Alasannya apa? Karena Bapak kirim anaknya. Iya, kenapa? Kenapa kematiannya Kristus itu untuk memperdamaikan Bapa kepada manusia? Alasan apa yang orang ini lagi bilang di balik kepalanya? Bahwa Bapak yang kesusahan, bahwa Bapak yang punya enmity, bahwa Bapak yang punya kebencian. Dan itu lihat causal efeknya, lihat penyebab dan akibatnya. Lihat dasarnya, penyebabnya adalah karena Bapa mau diperdamaikan kepada manusia, itu kenapa ada anak. Oke?
Jadi karena mau diperdamaikan, kirim anak. Ada masalah, oke, kita masuk ke dalam lagi bahwa untuk diperdamaikan karena Bapak punya kebencian, empathy. Jadi cause efeknya adalah karena Bapak punya empathy kepada manusia, dikirim anaknya. Bisa lihat? Dan itu alasannya kenapa dia bilang Bapak mau diperdamaikan kepada manusia karena Bapak punya kebencian. Pas ketemu ayat John 3 ayat 16 yang dibilang karena Bapak sola makanya dikirim anaknya. makanya tadi Eji Wagner bilang apa, orang yang ngomong yang tadi dia telah melupakan Ayat John 3:16. bisa lihat gak John 3:16 kacamata baru, Iya. selalu Tuhan yang bermasalah nih, kayaknya gak pernah kita bermasalah ya. Walaupun baca John 3:16 nggak seperti itu. Apa? Misalnya bapak yang punya empati berarti sebenarnya seluruh masalah itu silakan. Sebenarnya Iya, waduh itu berat banget kan. dong, kalau dia nggak Betul. empati ya udah kita silakan. Iya, walaupun itu nggak bisa karena dia kehidupan. Di saat dia benci sama kita udah apa sih? Tapi karena kita Atau enggak udah selesai lah, nggak usah ada nggak kehidupan. nggak usah ada Tuhan yang dimati. Iya. Kalau dia yang benci. Tapi karena kita yang benci dan Bapak tahu dia lagi kita lagi benci sama Bapak karena kebodohan kita, Tuhan bisa sabar di situ. Tapi kalau Tuhan yang benci sama kita, titik itu juga kita udah beres. Bisa gak? Detik itu kita udah beres. Kesabaran Tuhan itu disebabkan karena itu kita tertipu ya. Makanya, aduh ntar. Makanya Tuhan panjang sabar. Aduh anakku ini kok nggak ngerti ya, kok tertipu terus. Artinya bapak-bapak dan calon bapak-bapak dengan marah artinya memberikan bapak-bapak. Terima kasih atas Pesan juga orang Kristen rata-rata mayoritas itu lebih mengidolakan Tuhan Yesus. iya. Daripada Bapak. Karena premis tadi, Ijo itu ngerti banget itu. Jadi kesannya kayak Bapak ini punya gak suka nih sama kita nih, tapi gara-gara Tuhan yang bantu, jadi kita bisa diizinkan selamat. Ih. Untung aja ada Tuhan Yesus. Ya untung ada Tuhan. Padahal ayatnya nggak pernah bilang God for God so hate, nggak pernah ditemukan kata itu. Gift is unlimited. Tapi kenapa kita selalu bilang bahwa Bapak kirim anak itu karena dia mau perdamaikan manusia kepada dirinya? Sorry, dia dirinya kepada manusia. Kita yang coba itu betapa psikopatnya kita. Kita yang bermasalah kita tuduh orang, kita bermasalah tuduh orang. Itulah orang berdosa. Senang jadi orang berdosa? Senang karena Bapak berikan itu untuk kita, tapi nggak senang untuk bertahan. Karena gak enak untuk memandang Tuhan yang dengan pemandangan orang berdosa. Karena itu salah semua. Bisa ya dikit-dikit ditabung. Apa sih penghiburannya dari mengetahui prinsip-prinsip Tuhan? Oke. Mau satu lagu lagi? Penutupan? Gitu. Mau berapa? Baca Soul of the Word. Gak ngerekam Pak? Bener gak ngerekam? Karena apa sih dalam Sion ada kan? Karena cinta. Tahun belakangan. Rencananya mau ngebersin bukunya tapi gak beres-beres. Mau ngebersin bukunya tapi gak beres-beres. Kita masih 8 hari. Nah. Lagunya benar pengertiannya salah ya. Ngeri kan? Orang tertipu yang gitu. Ayatnya berulang-ulang kali dibaca.
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas tulisan dari salah satu hambamu, Elet Joseph Wagener, yang Kau sempat pilih untuk memberitakan kabaran yang akan menerangi seluruh dunia dengan terang kemuliaan itu. Walaupun sedikit Bapak yang baru kami mengerti, kami bisa melihat secercah cahaya dari begitu mulianya pekabaran yang akan menerangi dunia ini. Bagaimana seluruh umat Kristenan memproyeksikan isi hati ini kepada Engkau Bapa, dan dalam kacamata kerajaan setan mereka memantulkan isi pikiran mereka kepadamu. Namun kami bersyukur melihat isi pikiran seorang pionir yang berjuang untuk memberitakan kabar Injil yang bahagia itu. Kami bisa menikmati. Bapak bersyukur untuk kami mengenal Engkau sebagai Bapa yang mengasihi kami, dan adalah suatu kemustahilan untuk kami melihat ada satu tindakan daripadamu Bapa yang menunjukkan bahwa Engkau memiliki kebencian kepada kami. Begitu sulit Tuhan untuk mempertahankan prinsip ini dalam hati kami. Kami selalu begitu damai dan tenang untuk memelihara pikiran bahwa Engkau memiliki kebencian kepada kami. Dari setiap dosa-dosa kami mengharapkan penghukuman yang akan segera tiba ataupun nanti. Dari penghukuman orang-orang lain pun kami mengharapkan karma, walaupun kami tidak mengharapkan, tapi di saat kejadian kami mengatakan bahwa akhirnya Tuhan membalaskan dendamnya. Kami bersyukur Tuhan, karena semua itu akhirnya dicabut. Walaupun perlahan, kami mau berpegang bahwa Engkau akan sanggup membereskan semua kesalahan pikiran yang kami dapati dari dahulu-dahulu kala. Terima kasih Tuhan, kami berharap lagi lebih dari apa yang kami sudah mengerti sekarang, dan Engkau sanggup untuk memenuhi semua. Kami bersyukur untuk melihat anak-Mu dikirimkan bukan untuk memperdamaikan Engkau kepada kami, tapi untuk menunjukkan betapa besarnya Engkau punya kasih kepada kami orang-orang berdosa. Dan atas nama makhluk itulah, makhluk yang salah satunya yang sanggup untuk memanifestasikan Engkau punya love, kami memanjatkan dan mengucapkan syukur di dalam doa ini Bapak. Amin. Amin. Oke semua.